udara itu dinyatakan dengan kelembapan mutlak atau absolute humidity. Ya, itu sudah perjanjian. Nah, kelembapan. Nah, definisi kelembapan sendiri sebetulnya nggak pas dengan konsentrasi, tapi jumlah air ya apa? Kilogram H2O per kilogram udara kering. Itu nonton. Kilogram H2O per kilogram udara kering. Jadi sebetulnya itu bukan konsentrasi, tapi apa coba? Tahu nggak? Buat Anda menyatakan kadar dalam suatu campuran di teknik kimia itu ada 3 cara kan? Apa aja coba? 1 konsentrasi udah. Konsentrasi definisinya apa coba? Konsentrasi definisinya apa? Ayo, satuannya apa? Bisa dari situ Mol boleh. per liter, Pak. Oke, mol per liter kan? Mol per liter. Mol itu menyatakan apa? Banyaknya zat yang terlarut. Massa berarti kan? Berarti massa Ya, persatuan volume. Itulah konsentrasi. Terus apa lagi? Menyatakan kadar selain konsentrasi. Itu kalau distilasi biasanya memang sumbu Y sama sumbu X-nya konsentrasi itu bukan kan? Apa aksi. coba? Fraksi. Ya, fraksi. Nah, satu lagi. Yang ketiga apa coba? Konsentrasi. Jadi kadar itu bisa konsentrasi, bisa fraksi, satunya lagi. Ini yang mau kita pakai nanti. Ayo apa? Biasanya kayak gitu tuh dipakai untuk penduduk, konsentrasi penduduk. Nah, untuk membayangkan jumlah wanita sama pria kayak gimana, dipakai apa coba? Cepet. Apa kelarutan, Mbak? Kelarutan itu menyatakan konsentrasi, ya kan? Konsentrasi loh. Ya, tandanya kan juga apa? Kurung siku gitu kan? Konsentrasi berarti. Jadi mol per liter. Konsentrasi itu bisa mol per liter, bisa kilogram per liter. Pokoknya jumlah massa ya. Jumlah massa persatuan volume. Ya. Kan, ya apa? Cepet. Masih ingat kependudukan gitu ya waktu Anda di SMP kalau ke SMA? Kalau untuk menyatakan jumlah wanita dan pria dalam suatu negara gitu. Apa yang dipakai? Cepet. Aduh, ini ada banyak orang. Ada banyak nih ya, 22. Tuh, masa nggak ada satupun yang punya ide? Cepet. Pak, presentasi, Pak. Udah kan konsentrasi ya. Kadar itu ada 3. Konsentrasi, fraksi, satu lagi yang belum menjawab. Cepet. Supaya Anda ngerti ya. Kelembapan itu sebenarnya apa sih? Apakah dia konsentrasi? Apakah dia fraksi? Apa yang satunya lagi yang belum menjawab? Rasio, Pak. Betul. Prabowo ya. Ini bimbingan saya juga. Gimana nih? Iya, Prabowo. udah dapat. Masih itu, masih overall di sana. Iya, Pak, masih. Jadi kan dari hari Kamis itu ya. Ya udah, Itu 4 hari shutdown urea. nggak apa-apa kalau nggak dapat. Oke ya, betul ya. Jadi rasio tuh ada 3 tuh. Rasio. Nah, kalau kelembapan kan kilogram H2O per kilogram udara kering ya. Jadi sebetulnya dia tuh rasio atau konsentrasi atau fraksi. Ayo yang mana? Cepat. Ya, cepat. Halo. rasio kan, Pak. Rasio betul. Jadi apa? Kenapa kok rasio? Rasio betul. Kenapa? Ya, jadi dalam kasus
udara, ya kan? Komponen dari udara itu dianggap air, dan satunya lagi ya pokoknya campuran antara nitrogen dan oksigen yang disebut dengan udara kering di situ. Apa artinya udara kering? Ya udara tanpa air. Ya. Jadi gimana? Kenapa kok rasio? Karena gampang. Kamu kan udah bisa jawab. Itu Pak, perbandingan massa uap air dengan massa udara kering. Iya. Kenapa disebut rasio? Kalau fraksi apa coba? Kalau seandainya kelembaban mau dibikin fraksi, berarti dia kilogram H2O dibagi apa? Total Total, betul. Ya, total. Total antara udara kering dan H2O, ya. Itu fraksi. Tapi kalau rasio, enggak. Jadi misalkan ada komponen A dan komponen B, itu perbandingan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Jadi A dibagi B saja. Ya. Kalau fraksi, A dibagi dengan A tambah B. Nah, gitu ya. Tolong ya, itu dipahami betul. Jadi nanti kita nggak akan salah lagi ya. Kita soalnya harus bekerja dengan ini, dengan pengertian ini ya, selama kita mempelajari cooling tower ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi perpindahan massanya, apa ya istilahnya, nyatanya gitu, realnya itu hanya dari permukaan ke bulk phase. BULKPHASE ya, bulk phase. Jadi fase apa ya? Kalau dulu waktu saya kuliah suka dibilang fase ruah, melimpah ruah gitu loh. Jadi fase yang kebanyakan. Tapi apa ya? Terjemahan ini jadi mati sendiri ya karena aneh gitu ya. Kayak terjemahan efisien dan efektif ya. Itu dulu zaman masih ada TVR itu loh tuh. Siapa ya, Pak Yus Badudu kalau nggak salah. Itu terjemahkan yang saya lupa ya itu. Kalau nggak salah yang efisien itu jadi sangkil, efektif jadi mangkus. Ya kan aneh gitu kan, bahasanya lucu, orang kita dengerin itu udah ketawa gitu kan. Ya udah akhirnya mati sendiri gitu terjemahan itu. Dan ini juga gitu ya, sama aja. Oke. Oh ya, untuk kelembaban mungkin saya masih salah cetak. Jadi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebelum tahun 23 itu dua-duanya masih dipakai. Kelembaban pakai B, BAN gitu ya, dan kelembapan pakai P. Tapi kamus yang terbaru, yang ya saya bukanya sih baru kemarin waktu tugas akhirnya siapa ya kemarin dah? Oh, tugas akhirnya si Bayu ya, Bayu sama Fadil. Nah, baru kita kaji, oh ternyata dari tahun 2003 KBBI-nya berubah. Yang kelembaban sudah tidak diakui lagi sebagai apa istilahnya entry ya, sebagai entry yang benar. Ya, kan itu ya, masukkan kata ke kamus sebutnya entry bilangnya kan. Jadi kelembapan sekarang pakai P. Ya, seperti itu. Itu yang baku menurut KBBI yang terbaru ya. Jadi belum lama ininya, kalau kita perubahannya itu belum lama. Kalau kita nggak teliti terhadap KBBI juga nggak akan ini tahu gitu ya. Oke ya. Nah seperti itu perpindahan massa. Nah untuk perpindahan energinya itu sebetulnya mulai dari air. Kalau energinya berpindah dulu ke permukaan, terus kemudian dari permukaan pindah ke bulk phase lagi ya. Nah, tapi untuk perpindahan energi itu sebetulnya ada dua, ya. Di air itu hanya panas sensibel saja. Nah, begitu ini sebenarnya di antar muka sebetulnya. Ini saya gambarnya kurang pas ya sebetulnya. Tapi karena perhitungannya ada di udara, saya gambarnya jadi gini. Jadi sebetulnya gini yang terjadi. Air yang berupa cairan untuk menjadi kelembaban, dia harus berubah fase menjadi uap. Ya, harus. Nggak bisa. Cairan kalau berada di dalam udara nanti jadi embun. Nggak lagi jadi kelembaban. Nggak percaya. Ya, ini aja. Taruh motor Anda di
tempat yang terbuka ya di depan rumah Anda, ya, tapi jangan di jalan, di colong orang gitu kan ya. Gitu kan, semalam aja. Nanti kan ada, atau kalau nggak lihat deh daun-daun segala macam atau pagar atau gimana ya, pas pagi-pagi, pas subuh ya. Nanti kan ada embun. Nah, kok bisa tiba-tiba ada air embun itu? Ya itu karena ada uh, 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 uap air yang berubah menjadi cairan. Ditolak tuh sama udara, makanya jadi nempel. Ya, jadi harus berupa uap air. Nah, dari bentuk cairan menjadi uap kan harus melalui panas laten, ya enggak? Nah, gitu ya. Jadi pada waktu air berpindah dari fase cair ke fase gas, berubah dulu tuh menjadi uap. Nah, uap tuh punya panas laten. Nah, perhitungan panas latennya itu ada di udara, makanya saya kasih gini. Ya. Nah, terus kemudian setelah berada di udara, nanti akan terjadi perubahan suhu. Nah, berarti di situ ada panas sensibel kembali, gitu kan ya. Di air cuma panas sensibel aja ya kan. Anda masih ingat panas sensibel adalah panas yang digunakan untuk menaikkan temperatur saja. Ya, kalau panas laten itu panas yang digunakan untuk merubah fasa saja. Ya, seperti itu. Nah, tapi si panas ini bisa dinilai dari temperatur ya, temperatur air, kemudian temperatur fasa gasnya itu seperti apa. Anda tahu nggak apa itu temperatur? Apa sih suhu? Suhu air mendidih 100 derajat. Apa sih artinya? Ayo, apa itu suhu? Tuh, selama ini Anda kenal suhu, masa nggak ngerti? Ukuran panas atau dingin. Betul, ukuran panas. Artinya apa? Ukuran panas atau derajat panas ya. Sebetulnya apa sih? Sebetulnya apa? Kalau diungkapkan dengan bahasa teknik kimia, apa coba? Suhu itu sebenarnya apa? Nih, kalau Anda punya benda ya, dipegang, panas gitu ya. Dipegang panas. Apa artinya? Di dalam itu jumlah panasnya gimana? Kalau ada benda dingin, apa artinya? Bentar. Ini tekanan baru datang. Enggak ya. Aduh, nih. Pesan makanan, namanya seabad dari tadi, jadi nggak sempet belum makan malam saya. Ya oke, cepat ayo. Ini kalau Anda nggak menjawab, jadi bikin tambah lapar aja nih. Apa itu suhu? Belum pernah tahu ya. Logika aja coba. Mungkin guru atau dosen Anda belum pernah ngasih tahu. Saya juga tahunya salah. Ini kok baru-barusan ini berapa tahun yang lalu ya? Belum COVID itu ya? Ya kira-kira 10 tahun yang lalu lah baru itu, ya kan? Pada saat kuliah saya cuma nggak tahu. Ya nggak sengaja itu buka internet karena saya penasaran apa sih disebut dengan temperatur, kok si Celcius bisa naruh angka 100 di air yang mendidih ya, kemudian naruh 0 derajat di es yang sedang mencair, yang meleleh ya esnya, kok bisa gitu apa itu temperatur? Ayo cepat. Tadi Dika udah kan bilang seperti itu sebenarnya tinggal dimodifikasi sedikit kalimat. Coba apa itu temperatur? Kita bakalan berhubungan dengan temperatur nih sampai akhir, sampai besok ya. Cepat, kita tinggal 40 menit lagi nih. Justru saya pengen pengertian yang kayak gini, yang betul-betul Anda harus pahami. Kalau masalah penurunan rumus, alah, itu tugasnya orang OTK ya. Saya tinggal mereview saja. Jadi nanti saya nggak bakalan lama. Tapi kalau kayak gini, biasanya memang blank dari guru SD Anda ya. Sampai malah dosen, saya juga suka lupa kok kalau ngajar. Ini aja kebetulan ingat. Dan nyatanya blank semua kan, nggak ngerti apa itu temperaturnya. Jadi cepet, kali aja cobain, Anda jawab.
Jangan takut jawab. Kalau salah, paling saya koreksi, ya kan? Ya, walaupun koreksi sambil ngomel-ngomel gitu kan, ya tetap aja Anda dikoreksi dan Anda jadi tahu. Dan ingat, apa itu temperatur? Masa nggak ada yang tahu? Duh, Nopal Syafir join. Memang tadi sempat keluar. Ini Yudika juga sempat keluar ya tadi ya. Nggak stabil ininya, sinyalnya ya. Saya juga suka gitu loh. Gimana suka nggak stabil? Apa ya Pak? Lain derajat panas atau dingin, energi mungkin Pak? Apa? Energi kinetik benda. Energi, betul, mengatakan energi kan? Energi yang gimana? Misalkan ada benda berupa ballpoint ya, derajat panas dari benda itu menyatakan energi yang gimana di benda itu. Cepat. Energi kinetik Pak. Berarti Kita bicara energi panas kok jadi ke energi kinetik. Udah nggak usah jauh. Memang saya ngerti ya, mungkin Anda belajar tentang getaran atom atau getaran apa molekul gitu ya. Nah, panas itu memang menyatakan vibrasi. Betul, bisa aja ke sana. Tapi kalau itu tinjauan secara fisika tuh. Ya. Tapi secara teknik kimia yang gampang aja. Nanti apa kalimatnya juga kalimat teknik kimia. Gimana coba? Energi yang bisa diserap atau dilepaskan suatu benda. Enggak. Ini energinya malah ada di dalam benda itu. Tinggal satu kata aja. Ayo. Kalau yang lepas atau diserap berarti kan energi yang keluar dari benda itu, ya kan? Atau malah masuk. Enggak, ini yang ada di dalamnya. Gimana? Tadi Dika sebenarnya udah mengarah gitu kan tadi. Ya oke, jadi saya kan hanya satu jawaban ya. Yaudah gini deh. Yang disebut dengan temperatur itu merupakan kepadatan energi yang terkumpul dalam suatu benda. Tahu nggak? Jadi itu kayak konsentrasi, tapi bukan konsentrasi massa, melainkan konsentrasi energi. Paham nggak sekarang? Jadi kalau benda itu temperaturnya tinggi, berarti dalam satu benda, dalam misalkan ballpoint gitu ya, di dalam ballpoint itu energi yang terkumpul banyak banget, ya. Jadi padat energinya. Nah, itu yang disebut dengan temperatur tinggi. Nah, kalau ballpointnya sekarang suhunya rendah atau dingin gitu ya, berarti energi yang terkumpul di dalam ballpoint itu cuma jarang-jarang saja, ya. Alias kepadatannya itu renggang. Paham? Ya. Jadi itu ya, temperatur itu kira-kira ya kalau di dalam bahasa teknik kimia dia menyatakan konsentrasi atau kepadatan energi persatuan volume dari suatu benda. Ya, tuh bahasa teknik kimia itu kira-kira kayak gitu ya. Ya, tapi nggak salah ya Anda meninjau dari vibrasi, tapi kita nggak sana, ya malah apa pusing kalau mikirin vibrasi gitu kan. Tapi kalau kepadatan kan apa jadi gampang ya, gampang dilogikakan ya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa panas ya, kandungan panas suatu benda itu bisa dinyatakan dengan temperatur saja, ya kan? Kita nggak karena itu temperatur sudah menyatakan kepadatan. Nah, kenapa kok cukup dengan temperatur? Kita nggak ukur betul-betul jumlah panasnya dengan bom kalorimeter misalkan gitu ya. Dengan kalorimeter kan bisa ya kita mendeteksi jumlah kalor suatu benda itu bisa dengan kalorimeter. Kenapa? Kok suhu? Ya karena gampang. Suhu kan cuma pakai
termometer, kalau nggak termokopel, di apa? Ditempelin ke benda yang mau kita ukur. Kan gitu ya. Nah, kalau pakai kalorimeter kan, Anda sudah praktikum kan? Kalau di kalorimeter di lab, repot kan? Ngapain? Kita kan engineer, bukan saintis. Gitu kan? Ya, pengennya praktis-praktis saja. Oke, berito, oke ya? Jadi Anda paham? Untuk selanjutnya, coba. Karakteristik cooling tower dimulai dari karakter neraca masanya, ya kan? Ada nah, neraca massa itu bisa total, bisa komponen. Karena yang total nggak berguna di dalam analisa cooling tower, ini komponen. Nah, komponen apa yang dipilih? Yang dipilih kan ada dua komponen ya, komponen air dan komponen udara kering. Ya, mana yang paling berguna? Air. Jadi kita pilih komponen air. Neraca massa air itu dibagi dua, kan masuk sama dengan keluar. Pertama adalah yang masuk melalui udara. Ya, itu tinggal dikalikan ya, berapa G-nya laju alir massa dikalikan dengan kelembabannya. G adalah laju alir massa udara kering. Sebetulnya aslinya itu ada persatuan luas. Ya, tapi untuk sementara nggak begitu bermanfaat kita membahas persatuan luas. Nanti kalau sudah ke persamaan rancangan cooling tower baru ada gunanya. Ya, jadi udah ya. Terus kemudian yang masuk melalui air kita lambangkan dengan L saja. Jadi gimana neraca massanya? Kayak gini nih. Yang masuk sama dengan yang keluar. Yang masuk ke cooling tower L2, terus kemudian yang masuk melalui udara G kali Y1. Y adalah kelembaban ya. Y adalah kelembaban. Lupa ini ya. Kasih. Ya udahlah, Anda tahu sendiri ya. Y adalah kelembaban. Saya nggak mau membuat lambang kelembaban itu dengan H. Itu kayak Jingkopis itu H loh. Ya, humidity. Kenapa? Karena secara termodinamika lambang H itu sudah jadi lambangnya apa? Ayo Anda tahu nggak? Jadi dalam bidang ilmu yang lebih luas yaitu termodinamika, termodinamika kan luas banget ya, bisa dipelajari orang mesin, ya kan? Bisa dipelajari orang elektro juga bisa, ya kan? Wah, mana aja deh termodinamika. Tapi kalau cooling tower, paling orang teknik kimia, lebih khusus gitu ya. Ya, nah yang lebih umum H itu lambang apa? Ini cepat. Entalpi kan? Entalpi, ya dia benar ya. Lambang entalpi. Jadi kita ngalah, ya. Tidak dilambangkan dengan H, tapi dilambangkan dengan yang lainnya. Ya, misalkan Y ini. Ya, Y. Kenapa Y? Nah, kalau itu ini lagi ya. Kenapa Y? Karena nanti di dalam memanfaatkan sifat psikolometrik udara, kita itu belajar tentang cooling tower dan satu lagi adalah pengeringan. Ya. Di dalam pengeringan, kadar airnya ada dua ya, kadar air di udara dan kadar air di padatan. Nah, seperti biasa, seperti destilasi, untuk fraksi yang berat itu dilambangnya X. Ya, makanya kalau destilasi, X itu merupakan fraksi di cairan, Y merupakan fraksi di uap. Nah, kita juga gitu, kita pegang aja pengeringan gitu. Yang fraksi ringan dari pengeringan itu adalah apa? Udara ya. Makanya kelembapan udara kasih Y ya, Y-nya Y gede ya, jangan Y kecil. Y kecil itu fraksi, ini Y gede itu rasio ya. Oke, mungkin Anda masih ingat ya tentang pengeringan. Coba kalau nggak ini dibuka lagi ya. Oke, nah seperti itu ya. Masuk sama dengan keluar, kemudian geser. Nah, neraca massa ini sangat dibutuhkan untuk melihat berapa make-up water. Apa itu make-up water? Make-up water adalah air yang harus diganti ke cooling tower karena airnya dibawa kabur sama udara.
lihat simulasi saya yang di sebelah kanannya ada kotak kuning, itu cooling tower. L-nya dari atas tuh, misalkan L-nya berjumlah 8 onde-onde, ya kan? Terus kemudian yang di bawah air, lihat dari bawah, segitiga ini merupakan udara kering, yang onde-onde, nah itu merupakan air, nah 2O. Yang di bawah cuma 2 ya. Nah nanti pas di cooling tower ada perpindahan massa, ya kan tadi sudah kita ceritakan di pertama, dari air ke udara kering ya. Jadi nanti lihat nih, di bawah kapur jadi banyak ya udaranya, jadi lebih lembab. Nah karena di bawah kapur, kalau cooling tower Anda digunakan untuk sirkulasi pendinginan dari heat exchanger nya akan berbahaya ya, bisa meledak. Karena apa? Airnya lama-lama berkurang di bawah kapur oleh udara. Supaya tetap sirkulasi udaranya, harus ditambahkan mix up water ke dalam cooling tower. Oke ya, seperti itu, hitungnya kayak gini, langsung aja ya. Nah terus kemudian untuk neraca energi, ini sama aja neraca massa. Untuk neraca energi, kalau ukurnya adalah sama dengan neraca massa lagi ya, L, ada G, ada Y. Nah tapi ditambah apa? Ditambah suhu dan entalpi. Nah dalam memperhitungkan neraca massa, dalam memperhitungkan neraca energi ya, L-nya dianggap konstan ya. Biasanya kalau dalam hitungan cooling tower yang benar, L itu sama dengan L masuk ditambah L2 dibagi 2, jadi rata-rata ya. Kenapa nggak dihitung L1 dan L2? Karena nggak ada gunanya. L yang dibawa kabur oleh udara itu kecil sekali. Tapi kalau tidak kita perhitungkan, fatal ya. Karena air yang bersirkulasi melewati cooling tower makin lama makin berkurang. Ya, cooling tower Anda kan dioperasikan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Dalam waktu beberapa hari aja itu bisa kering tuh air yang bersirkulasi ya dalam cooling tower. Nah, walaupun sedikit banget kok, itu pipanya biasanya cuma pipa 2 inch ya. 2 inch setengah. Cooling tower yang gede itu gede banget, paling setengah sampai 1 inch aja salurannya. Bisa kebayang betapa sedikitnya air yang menjadi mix up. Nah karena sedikit ya sudah, nggak ada gunanya memperhitungkan perbedaan antara L1 dan L2 ini, jadi supaya nanti setara gitu ya, udaranya keluar G, masuk juga G, air juga gitu, keluar masuk L, enak jadinya ya. Oke, seperti itu. Nah seperti biasa, neraca energi masuk sama dengan keluar ya kan. Yang masuk melalui udara adalah G kali HY di posisi 1 ya. Kemudian ditambah dengan yang lewat air, L, HL. L itu adalah laju alir, massa air ya kan. HL itu entalpi dari air. Udah gampang kan? Itu didapat kayak gini. Kalau dijadikan satu, udaranya jadikan satu jadi G ya kan. HY2 dikurangi HY1. Nah, kayak gitu. Terus kemudian langsung aja ke bawah ya. L-nya kan L kali L2 dikurangi HL1. HL itu kan sama dengan CP kali DT kan. Nah, HL itu adalah entalpi persatuan massa. Makanya dikalikan L, jumlah aliran massa, supaya jadi total ya. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya H itu bisa dijadikan LCL. Kemudian dikalikan TL2 minus TL1. Nah, lagi-lagi kenapa susah-susah, sudah bagus-bagus H diubah ke LCLTL ya, kenapa? Supaya gampang diukur. Tadi kan sudah kita bahas ya, mengukur suhu itu lebih gampang daripada mengukur entalpi. Oke ya, kayak gitu. Tapi kalau HY itu gampang. Sekarang sudah ada
peta psikrometrik untuk nyari HY itu gampang banget. Atau kalau nggak pakai rumus juga gampang. Ya kan? HY itu sama dengan 1,005 ya kan? Ditambah 1,88 Y ditambah lambda kali Y. Lambda itu 2501 biasanya. Ya. Kan gampang, sudah gampang itu kalau HY, udah nggak usah diapa-apain lagi. Kayak gini aja. Ya. Nah, terus kemudian dalam cooling tower itu terjadi perubahan sepanjang ketinggian cooling tower. Ya, perubahan apa? Ya semuanya berubah. Begitu ya. Nah, persamaan yang menceritakan suatu perubahan itu ditemukan oleh Newton. Ya, persamaannya ada persamaan diferensial. Berarti kita harus cari diferensialnya. Diferensial dicari dari mana? Ya gampang. Dari deltanya saja. Ini kan bisa jadi delta. Delta HY, delta TL. Kan gitu. Ya kan? Nah, apa bedanya diferensial dengan delta? Oke. Nah, diferensial itu sebenarnya merupakan delta juga, tapi deltanya kecil banget, menuju 0. Ya, limit delta apa gitu menuju 0. Jadi gitu ya, paham ya? Itu ilmu matematik. Pokoknya gitu deh. Tadinya delta diganti D. Ya. Nah, kalau menuju 0 itu berarti kita tuh di dalam cooling tower mempunyai suatu segmen yang tipis banget. Ya, sehingga jarak segmen ini juga menuju 0. Ya, oke. Dengan terbentuknya persamaan diferensial, kita jadi gampang memainkan persamaan itu. Memainkan persamaan itu untuk dikalkulasi ya, dihitung secara matematis. Oke ya. Jadi sebetulnya ini nih, akhirnya LCL DTL sama dengan G GHY. Jadi saya balik ya posisinya. Malah. Nih, ini HY-nya di kiri jadi di kanan ya, untuk persiapan perhitungan berikutnya. Jadi apa sih LCL DTL? Ini sebetulnya aslinya itu L itu persatuan luas cooling tower itu, luas penampang ya, berarti luas yang ditabrak oleh air, luas lingkaran. Jadi sebetulnya LCL DTL itu merupakan Q persatuan luas di air. G DHY itu merupakan Q ya, Q adalah kalor ya, kalor persatuan luas di gas ya. Itu kalor yang dilepas oleh gas nanti sama dengan yang diterima oleh air, atau sebaliknya, yang dilepas oleh air sama dengan yang diterima oleh gas, sama aja ya. Oke, seperti itu. Lalu terus kemudian nih kita baru tahu neraca energinya kayak gini. Nah, yang jadi masalah adalah berapa banyak sih massa dan energi yang mau pindah. Ya, kita belum bisa jawab tuh. Kita baru bisa jawab bahwa pokoknya yang pindah dari air ke udara itu sama, ya. Yang pindah itu artinya apa? Tadi Anda bilang ya, yang dilepas itu sama dengan yang keluar. Baru gitu. Berapa banyak yang dilepas? Berapa banyak yang diterima? Nggak tahu. Jawabnya adalah nggak tahu. Nah, supaya tahu kita harus membahas, kalau tadi itu heat balance yang kita bahas, neraca energi, kita harus membahas heat transfer sekarang, perpindahan panas. Seperti di OTK 3 juga ya, yang pertama, heat transfer. Sekarang saya tanya, nah di sini udah ada sih. Perpindahan panas, kalau di dalam udara dan air, itu kira-kira jenisnya yang mana? Ayo, perpindahan panas itu ada apa aja? Jangan aja sudah. Ada 3, Pak. 3 apa aja? Konduksi, konveksi, sama radiasi. Oke, berarti yang ini yang mana? Tadi sih konveksi ya, Pak ya? Udah tertulis.
Ya iyalah, kan fluida. Ya, fluida itu yang menjadi faktor dominan dari perpindahan panas itu selalu konveksi, gitu kan? Memang nggak ada konduksi? Oh ada. Jangan dikira loh, air gitu nggak punya konduksi. Ada, tapi kecil banget, jadi bisa diabaikan, gitu kan? Kalau radiasi nggak ada, karena apa? Dia nggak memancarkan cahaya ya, radiasi cahaya kan. Radiasi itu baru signifikan kalau bendanya memancarkan cahaya ya, energi gelombang elektromagnetik ya. Ya kalau enggak, ya enggak, udah berarti kita lupakan. Kita lupakan radiasi. Kalau yang konduksi bukannya dilupakan gitu, tapi diabaikan karena saking kecilnya ya. Oke, sehingga yang dominan itu konveksi. Coba kita lihat konveksinya seperti apa. Masih ingat konveksi itu apa rumusnya? Nah, di sini ada ini. Biasanya nggak gini ya, rumusnya ini udah dimodifikasi langsung. Apa? Kalau di OTK. Bentar. Kalau di OTK. Astaga, ini kirimannya mundur-mundur terus, sekarang jam 2. Mudah-mudahan. Itu kan Pak, H dikali A dikali delta T Pak. Biasanya kan nggak gitu. Rumusnya gimana biasanya? Ini udah dimodifikasi. Maksudnya, ayo, di OTK nih Kak. Ayo cepat, malah gampang. Biasanya tulisannya nggak gitu. Gimana? Persamaan khas konveksi itu Q sama dengan HA delta T. Kali delta T kan ya? Iya, ya aslinya tuh kayak gitu, betul. Ya, ini udah saya modifikasi gitu supaya apa? Semuanya jadi per A, ya, dibagi A semuanya. Oke, jadi nanti berlaku universal. Mau cooling towernya kecil, gede, ya kan, sedang, ya sifatnya sama. Karena dihitung persatuan luas, tidak total. Kalau total kan yang gede sama yang kecil beda, Q yang berpindah ya. Ini supaya universal, supaya apa? Umum, berlaku umum. Ya kayak gitu ya. Q per A sama dengan HA delta T. Udah nggak usah macam-macam, langsung aja hanya itu. H itu kan satuannya nanti ada yang persatuan volume gitu ya. Dimodifikasi ini langsung aja lah, dimodifikasi menjadi HLA dz ya. HL itu adalah konduktivitas di cairan. A itu apa? A kecil itu merupakan luas permukaan sebetulnya, luas permukaan perpindahan per satuan volume ya, persatuan volume. Nah, A kali dz itu volume juga akhirnya, volume. Nah jadi sebetulnya HLA dz itu sama dengan H juga gitu. Ngerti nggak? Ini kenapa dimodifikasi seperti ini? Supaya kita dapat Z nantinya ya. Kan kita mau mendesain berapa tinggi sih cooling tower Anda gitu ya. Dimanipulasi. Jadi ini betul-betul manipulasi matematis. Cuma gitu aja. Kalau Anda bingung ya udah, nggak usah dipikirin. Pokoknya ini manipulasi matematis ya. Gitu ya. Nah, sekarang tinjau ya perpindahan panas di air ya, di air. Bentar. Harus ke supaya air itu panasnya berpindah. Bentar, saya harus ke sini ya. Nah, supaya bisa berpindah dari sini ke permukaan panasnya, maka konveksi di sini itu harus punya harga. Nah, harga konveksinya itu yaitu Q sama dengan HA delta T tadi ya, atau Q per A sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, kalau hanya dimodifikasi jadi seperti persamaan yang barusan. Kan gitu ya. Panas yang di cairan harus berpindah dulu dari bulk phase ke interface. Bacanya phase sama-sama phase, tapi interface ejaannya beda loh ya. Internya biasa interface, FACE.
ya, muka berarti bukan. Kalau phase yang di air, bulk phase, 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 fasa ya. Nah, tapi bacanya sama-sama phase ya. Phase. Memang ada bedanya dalam bahasa Inggris? Enggak ya? Sama kan? Phase dan phase sama aja. Ya mungkin yang satu agak panjang gitu ya. Artinya singkat. Orang Indonesia nggak bisa kayak gitu. Ya. Oke ya. Jadi berapa panas yang bisa berpindah itu tergantung dari koefisien konveksinya. Ya, paham di situ ya. Nah, koefisien konveksinya dimodifikasi menjadi HRADZ ini. Nah, kita sudah bisa menghitung nih. LCL detail itu sebetulnya berapa jumlahnya ini ya sama dengan ini. HRADZ dikalikan T antara bulk phase dengan T di interface. Ya, ingat ya. Q sama dengan HA delta T. Ya, delta T-nya itu antara mana dengan mana? Ya, antara awal perpindahan panas. Kebalik ya. Antara akhir perpindahan panas sampai awal dikurangi dengan awalnya. Ya kan? Tapi nanti jadi minus. Ya, supaya nggak minus gimana? Ya udah dimodifikasi kayak gene Fourier ini. Ya. Awal dikurangi akhir. Secara matematik salah loh ya. Mestinya akhir dikurangi awal, baru kemudian dikasih tanda minus. Ya kan? Kalau tanda minusnya dimasukkan menjadi awal dikurangi akhir, makanya jadi TL dikurangi TI di sini. Ini nih banyaknya segini nih. Nah, banyaknya panas yang berpindah di air itu sama dengan panas yang harus ditangkap oleh udara. Ya. Nah, udah persamaan ini jadi anu deh, jadi apa? Modal kita ya. Nah, tadi Anda tahu bahwa di gas ya hitungannya ada dua nih, panas laten dan panas sensibel. Nah, berarti perpindahan panas di gas di sini nih di fasa gas ya, berarti udara ya. Udara itu kan bahasanya gas ya. Kalau air tadi bahasanya uap, menurut orang tekniknya kayak gitu. Anda harus tahu ya apa bedanya gas sama uap. Itu kalau di hafalan SD, SMP, SMA itu sama-sama gas kan. Tapi orang teknik kimia harus tahu detailnya. Oke. Nah, udah ya dari tadi itu perpindahan panas di gas itu ada panas laten dan panas sensibel. Ya. Oke. Nah, panas sensibel dulu ya, yang bawah, yang pink dulu. Lihat nih kotaknya warna pink, kita tinjau yang warna pink itu sudah kita turunkan. Ya kan? Yaitu sama dengan koefisien konveksi dikalikan dengan delta T. Gitu. Nah, di sini juga dimanipulasi ya lagi ya. Kalau tadi di air H itu dijadikan HLADZ, di gas juga gitu. Jadi HGADZ sama aja ya. Sama saja. Nah, sekarang untuk panas latennya gimana? Panas laten itu kan tergantung dari lambdanya ya kan. Ini ada lambdanya. Kemudian yang kedua, panas laten itu kan banyaknya panas laten itu sesuai dengan banyaknya butiran air yang berpindah ke udara. Oke, butiran air yang berpindah ke udara berarti massa air yang bisa berpindah dari apa? Massa air ya, massa air yang bisa berpindah dari air ke udara. Anda tadi udah jawab ya. Perpindahan massa itu karena konsentrasi. Oke, konsentrasi di dalam udara itu tidak betul-betul dinyatakan dengan konsentrasi, tapi dengan kelembaban. Berarti perbedaan konsentrasinya dijadikan perbedaan kelembaban. Ini lihat nih, udah paham ya? Kenapa di sini YI minus YG? Karena ini perbedaan konsentrasi, gitu kan? Nah, kalau perbedaan massa itu selain perpindahan massa ya, perpindahan massa itu selain karena perbedaan konsentrasi, ada satu lagi faktor penentu. Apa coba? Ini enaknya kayak gini nih, harusnya sih tatap muka ya. Anda akan lebih paham. Kalau kayak gini nih, aduh, takutnya nanti tinggal tidur nanti.
kalau hanya dengar omongan gitu kan, jadi ngantuk gitu kan. Karena Anda saya juga, ya udahlah, ini sekali-sekali di on kan kameranya, on cam ya. Anda juga ya, kalau jawab nanti on cam ya, supaya kita nggak bosan. Cepat. Perbedaan masa selain karena perbedaan konsentrasi, satunya lagi apa? Oke, gini aja deh, saya kasih jalan. Secara umum, peristiwa perpindahan itu persamaannya kayak gimana? Pernah nggak kita? Nggak, udah kasih tahu ya. Persamaannya adalah flux perpindahan itu sama dengan driving force dibagi dengan hambatan atau tahanan. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Transport flux apa ya? Flux perpindahan. Jadi gini, banyaknya sesuatu yang berpindah. Persatuan waktu, persatuan massa. Anda masih ingat nggak waktu SMA fisika mempelajari flux magnetik ya? Nah, kayak gitu tuh, semacam itu sebetulnya, sama aja. Ya. Nah, di sini jadi berlaku umum, banyaknya sesuatu yang berpindah. Apa sesuatu itu? Kalau di teknik kimia cuma 3 ya. Bisa panas, massa, atau yang lagi apa coba? Tahu nggak? Itu sesuai dengan UTK 1, 2, 3 nanti. Ayo cepat. Yang Anda pelajari di teknik kimia itu perpindahan massa, perpindahan panas, satunya lagi apa coba? Nggak tahu kan? Ada udah belajar. Katam lagi. Perpindahan momentum kan, Bro? Wah, betul. Nah, Nova yang tahu ya. Oke. Ya, perpindahan momentum itu ada 3. Nah, flux perpindahan itu adalah sesuatu. Jadi misalkan perpindahannya perpindahan panas, berarti banyaknya panas yang berpindah persatuan massa waktu. Ya kan? Itu sama dengan apa? Driving force dibagi dengan hambatan. Sama dengan listrik. Kalau listrik banyaknya sesuatu yang berpindah apa? Tahu nggak? Dalam listrik yang berpindah itu apanya sih? Apanya listrik? Muatan. Muatan, ya ini. Ya, betul. Muatan yang berpindah. Banyaknya muatan yang berpindah. Nah, driving force-nya apa? Driving force itu bahasa Indonesianya gaya gerak. Berarti kalau listrik, ya gaya gerak listrik. Apa itu gaya gerak listrik? Cepat. Gaya gerak listrik itu apa? Aduh. Tegangan, Pak. Ya, tekanan. Jadi Helmi kan jago listrik. Nanti sambil ini ya, kalau jawab on cam ya, biar kita nggak bosan. Tuh. Ya, jadi gaya gerak listrik tuh tegangan gitu kan. Terus kemudian dibagi dengan tahanan listrik. Nah, kalau tahanan itu udah nggak bisa diapa-apain. Tahanan itu nggak seperti voltase yang bisa diturunkan segala macam kayak gitu ya. Tahanan itu ya tahanan. Karena apa? Itu merupakan sifat milik, behavior ya bahasa Inggrisnya itu. Ya, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi sifat milik ya. Behavior itu memiliki kan. Nah, kayak gitu. Sifat milik dari 2 hal. Yang pertama, apa yang berpindah? Panaskah, massakah, momentumkah, atau muatan? Tes, ya. Yang kedua adalah tergantung dari medium perpindahannya. Ya. Kalau massa, apakah berpindah melewati membran, melewati apa ya? Nggak melewati apa-apa ya, langsung interface gitu aja kan bisa gitu ya. Atau misalkan kalau panas melewati tembaga, besi, ya sama dengan listrik ya, tembaga, besi dan sebagainya. Gitu. Kalau momentum nggak ada batasnya, gitu kan? Ya momentum itu melewati lapisan-lapisan dari fluida, ya kan? Untuk penemuan Newton kayak gitu. Nah, gitu Anda harus ngerti itu situ. Jadi flux itu sama dengan driving force dibagi dengan resistance. Terlalu begitu.
Nah, berarti kan ada resistance-nya kan? Atau kalau di apa namanya? Dinyatakan dalam perkalian, loop sama dengan driving force dikali super resistance. Ya. Nah, orang, terutama orang teknik kimia nih, suka males bikin super R. Gitu ya, walaupun akhirnya nanti kita harus nyari R ya pada waktu kita melihat perpindahan panas, itu pasti dari konduksi, dari konveksi kayak itu dijadikan R. Nah, kalau R itu hambatan, kesulitan untuk berpindah, super R itu merupakan kemudahan untuk berpindah. Dan super R itulah yang disebut dengan, kalau di padatan, ya untuk perpindahan, disebut dengan konduktansi. K, koefisien konduksi, atau konduktansi, ya. Atau kalau di fluida, H, ya kan, koefisien konveksi, gitu. Atau konveksivitas dibilangnya, suka disebut konveksivitas, gitu ya. Jadi ada pengalinya kan, selain driving force, delta di sini merupakan delta Y tadi, di depan itu ada pengalinya, yaitu apa? Di konstantanya konstanta apa jadinya? Dimanipulasi nih, jadi kayak KGA, MPP, DZ ini sebetulnya bisa diringkas menjadi KYA, DZ saja ya. Ini Jin-Kopis nih yang maunya sangat detail kayak gini. Karena apa? Karena ternyata KYA itu masih dipengaruhi oleh P, tekanan ya, tekanan udara, masih dipengaruhi juga oleh MP. Jadi MA itu merupakan massa molekul air, MP itu yang lawannya air. Lawannya air itu bisa saja udara ya, udara merupakan campuran antara 21% oksigen dan 79% nitrogen. Tapi kalau di rumah sakit ya, itu enggak ya, itu oksigen murni. Itulah makanya si Jin-Kopis untuk peristiwa pelembaban kan, ya Anda mungkin pernah tahu ya, ada orang yang pakai bukan respirator itu loh, pakai oksigen gitu kan, itu kan dicelupin ke air dulu supaya lembab, oksigennya jangan sampai kering ya, masuk ke paru-paru itu harus lembab dan kelembabannya harus alami sama dengan udara di luar, makanya dicelupin dulu ke air. Nah kan yang menjadi lawannya air bisa udara campuran nitrogen air, bisa juga oksigen murni kan gitu lah. Itu pemikirannya si Jin-Kopis, makanya NB-nya dikeluarin. KYA itu sama dengan KGA MPP. Ya, DZ-nya tetap DZ. Nah, keseluruhan ini itu merupakan apa berarti? Ayo, cepat. Jadi kalau jawab, mungkin ya. Kan kalau perpindahan massa itu Anda pelajari di OTK berapa? Masa lupa? TK1 Pak. OTK 1. Oke. Di OTK 1 ya kan? Itu sebetulnya di OTK 1 khusus untuk perpindahan massa difusional. Ya, oke. Berarti biasanya dilambangkannya C ya, CAP sama dengan gitu kan, bla 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 dikali dengan DCDX. Nah, driving force untuk perbedaan massa difusional itu adalah perbedaan konsentrasi. Nah, di depan perbedaan konsentrasi kan ada konstantanya. Disebutnya apa? Kalau di perpindahan massa. Konten dong. Ya tapi kalau cewek yang jawab susah juga ya, kadang-kadang di rumah nggak pakai jilbab gitu. Ya gimana lagi? Ya harusnya kalau Anda kuliah online gini harus siap, karena bukan apa-apa. Kalau bisa kita berdialog ya. Jangan cuma saya ngerocos. Kayak gini lah. Saya pasti menginginkan Anda untuk
mengeluarkan ini isi otak Anda. Isi otak itu jangan cuma disimpan. Kalau disimpan nggak akan jadi alat, ya. Gitu. Jadi isi otak harus diomongin. Kalau nggak, kalian ini ditaruh di ujung jari ya, ditulis. Oh, bisa jadi desain itu nanti, bisa jadi alat penerang. Kalau cuma disimpan di otak, nggak jadi apa-apa. Gimana? Berarti itu sebenarnya kan konstanta kemudahan untuk melakukan perpindahan massa secara difusi. Disebutnya apa? Difusivitas. Ya, betul Helmi. Nggak rugi ya, saya bimbing. Helmi ya. Oke, difusivitas, betul. Ya, biasa disebut dengan difusivitas. Nah, itu kira-kira sama dengan difusivitas itu. Gitu ya. KGA, MPP, DZ itu kira-kira sama dengan difusivitas. Ya, seperti itu difusivitas. Yang berpindah massa, gitu. Tapi massanya diikuti oleh apa? Panas laten. Supaya massanya bisa berpindah, harus ada panas laten. Kenapa? Karena udara tidak menampung air dalam fasa cair. Jadi airnya harus berubah dulu ya, berubah fasa menjadi uap. Ya, paham ya di situ. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. Terus kemudian Anda jumlahkan aja nih. Q digas itu sama dengan laten ditambah sensibel. Yang hijau laten, yang merah adalah yang sensibel ya. Nah, itu kan sama dengan perpindahan massa di gas. Kalau menurut Maca, energi itu kan G DHY tadi udah ya. Berarti G DHY itu sama dengan ini. Oke, kemudian kita modifikasi nih. Ya. Dimodifikasinya cuma disusun ulang aja. Yang interface dijadikan satu dengan interface. Anda bisa lihat. Yang interface nanti nih, lihat ya. Yang interface dijadikan satu dengan interface. Yang tidak interface, yang di massa ruas di G, dijadikan satu juga. Nah, CS delta T ditambah lambda Y, itu kan sama dengan HY. Hitungannya ya, HY sama dengan, tadi saya sudah bilang tuh, HY sama dengan 1,005 ditambah 1,8 Y dikalikan delta T ya, terus kemudian ditambah dengan lambda Y. Itu sebetulnya sama dengan ini. Ya, nah ini yang dalam kurung. Kemudian kita paksa supaya KGA MP DZ-nya ini keluar. Dipaksain. Supaya terjadi apa? Supaya terjadi ini. Oh, di sini juga ya. Kan tadinya gini ya. Bukan di sini tadinya ya. Tadinya. Nah, yang ada KGA-nya itu cuma di depan. Yang belakang nggak ada KGA-nya kan. Tapi KGA-nya dipaksa keluar. Jadi nanti ini tinggal lambda 0 bla bla bla. Yang di sini HGA DZ per KGA MPP. Gitu ya. Ruwet kan? Tapi jadi memudahkan kita. Kenapa? Karena HGA per KGA MPP itu kira-kira sama dengan CS. CS itu apa sih? Panas lembab. Panas lembab itu apa? Sama dengan CP ya, CP-nya udara, kira-kira gitu. Nih, sudah kekunci rumusnya 1,005 ditambah 1,88 Y. Apa itu 1,005? 1,005 merupakan CP-nya udara kering. 1,88 merupakan CP uap air. Ya, awas ya, jangan dimasukkan CP air loh. Kalau CP air Anda harus tahu berapa? Ini yang jawab Om Dan. Berapa CP air? What? Dalam satuan apa aja saya mau deh. CPA itu berapa? Tuh, gimana nih? Oh, udah jam 10 lebih. Saya sudah semakin lapar. Tapi sana ini juga belum datang, oke nggak apa-apa. Halo? CPR berapa? Wih. Ya, oke ya. 4,2.
atau sebenarnya yang pasnya itu 4,18 ya kan, kilojoule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, 4,18 boleh lah dibilang 4,2 juga nggak apa-apa. Kok Anda malah menghafal yang itu sih? Kalau saya ngapalinya yang gampang. Cp air itu sama dengan itu angkanya 1, gampang kan diapalin? 1 kalori per gram derajat Celcius. Kenapa kok Cp air itu sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius? Itu dari definisi 1 kalori. Apa definisi 1 kalori? Anda tahu nggak? Itu SMP. Apa definisi 1 kalori? Cepat. Cepat. Ini yang saya tanyakan selalu hal-hal yang mudah, ilmu SMP, SMA. Ya, saya nggak malah nggak kesini nih. Karena rumit. Apa definisi 1 kalori, Pak? Itu menaikkan gram air sebesar 1 derajat pada tekanan 1 atmosfer, bukan? Apa? Coba ulangi. Kayaknya keputus tadi. Menaikkan suhu. Menaikkan. Apanya? Apa yang digunakan untuk menaikkan? Apa yang digunakan energi yang dibutuhkan. Betul, energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air sebanyak 1 derajat dengan jumlah air 1 gram. Iya. Nah, berarti kan CP air kan gampang, tinggal dibalik. Dulu juga nggak kepikiran waktu saya SMP, ngapalin aja. Itu pas udah, ya belakangan pas mahasiswa lah, lalu kepikir, oh iya ya, berarti CP air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya kan? Atau kalau nggak di dalam satuan imperial dan satuan British menjadi 1 BTU per pound derajat Fahrenheit. Oke ya, seperti itu. Oke, terus lanjut. Ya, ini. Nah, itu kalau air 4,2 tadi udah Anda sebutin. Nah, ini itu uap air, bukan air, uap air. Kalau uap air itu 1,88, bukan 4,2. Oke, paham di situ? Oke ya. Ini selanjutnya itu cuma apa ya, matematis. Akhirnya dikembalikan menjadi Y ya. CS delta T ditambah lambda 0Y itu merupakan HY. Jadi ya sudah, GDHY sama dengan kayak gini, nanti dijadikan satu ya, HY dengan HY, yang lainnya diusir. Jadi kayak gini samaannya. Ya, tuh. Ya, ini nih cuma ini aja lah, diubah-ubah menjadi gini. DZ sama dengan gitu, G per KGAMBP dikalikan DHY kayak gitu, dibagi HYI minus HY. Kalau DZ-nya diintegral jadi Z, yang di sebelah kanan juga harus diintegral. Nah, kenapa G-nya itu keluar integral? Karena G itu konstan sepanjang Cooling Tower ya, konstanta berarti kan bisa keluar. Kalau KGAMBP jelas konstanta, itu konstanta perpindahan massa kan, ya sudah keluar, berarti ini keluar. Nah, bagaimana caranya merancang cooling tower dengan persamaan ini? Gampang. Ini nggak usah ya dilewat. Nah, ini ilmu buat si kausal ini nantinya. Ya, nih, kalau untuk persamaan rancangan Anda itu membutuhkan 3 ya, membutuhkan 3 garis. Yang pertama yang hitam garis keseimbangan, yang merah garis equilibrium. Ini salahnya. Ya, kemudian yang hijau itu hanya disebut HLA minus HLA per KYA lain gitu aja ya. Ini sebetulnya garis perbandingan antara perpindahan massa dan perpindahan energi. Sebetulnya itu apa ya istilahnya, pengertian atau filosofinya ya, seperti itu ya. Nah, 3 ini tahapannya cepat saja karena Anda sudah. Pertama bikin equilibrium curve pakai peta psikometrik. Ayo, equilibrium curve itu kalau di peta psikometrik diambilnya di mana? Di garis yang mana? Cepat. Ayo, on ya. Yang jawab. Tapi kalau cewek nggak apa-apa ya, nanti misalkan nggak terjebak ya nggak apa-apa, nggak usah on. Tapi kalau cowok mau Anda yang dada misalnya kan nggak masalah ya.
Ya kok nggak usah tunjukin bawahnya kan, ada telanjang misalnya gitu kan, tetap aja. Cepat. Eh, kesetimbangan tuh terjadi di mana? Timbangan antara air dan udara terjadinya di mana, cepat? Yang garis melengkung, Pak. Ya, iya, garisnya melengkung. Tapi kan bukan itu yang saya tanyain. Yang saya tanyain, ini kan garis kesetimbangan. Kesetimbangan antara air dan udara, coba pakai jawab. Terjadinya di mana? Tapi sebenarnya saya sudah omongin waktu pertama kali itu. Di mana? Kamu nggak bisa ngomong kan? Di mana terjadinya? Oke, kalau saya nggak bisa, yang lain nih. Timbangan itu di mana terjadinya? Cepat. Nih. Tadi kan saya sudah ngomong. Di mana? Di interface, di antarmuka antara air dan udara. Jadi kalau di dalam cooling tower airnya berupa butiran, jadi permukaan butiran itu kan air ya, nih butirannya gede ini, yang bersentuhan dengan udara kan permukaannya doang, ya enggak? Jadi kesetimbangan itu berada di permukaan air. Ya, bahasa kerennya di interface antara air dengan udara, bidang antarmuka. Di situ bagaimana kondisi udara? Nih, yang saya tanyakan udara. Kondisi udaranya gimana? Ayo cepat. Antara air dengan udara logika aja. Saya Pak, sudah, ya. kondisi udaranya basah, Pak. Bagaimana, Pak? Basahnya gimana? Ya basah. Basahnya gimana? Tingkat kebasahan udara itu dinyatakan dengan apa? Ya, RH ya, Pak ya? Ya, Relatif. RH betul. Kelembaban relatif, betul. Lah, tingkat kebasahannya berapa RH-nya? Satuannya RH apa sih biasanya? Satuan relative humidity. Biasanya apa? Itu di ramalan cuaca. Persen bisa nggak, Pak? Ya, persen. 5%. 5%. Jadi berapa persen RH-nya? Kalau di permukaan? Kalau kesetimbangan 50 berarti, Pak? Nggak sih, Pak? Ngawur. 50 dari mana? Enggak dari langit kali ya. 100. Ya, 100 tinggi. Gimana Helmi? Ya, 100. Kamu nggak bisa on cam, Helmi. Ini Dika juga gitu, nggak bisa on cam. Nggak bisa kan semua. Apa Ya, ngirit ini ya? webcamnya, Pak. Oh, webcamnya. Kalau nggak ngirit pulsa. Aduh. Alah, cuma sebentar aja kok. Biar nggak kita nggak bosan ya. Ya oke, jadi kelembabannya 100%. Berarti nilai kesetimbangan ini Anda cari di peta psikometrik khusus satu garis saja. Tadi yang dibilang apa? Terus akhir yang ngomong ya. Di garis lengkung yang menunjukkan RH sama dengan 100%. Oke, apa yang dicari? Yang dicari adalah nih, pada T sekian ya. T yang di garis kelembaban 100% itu kan ada T-nya kan di situ. 20 biasanya dan sebagainya. Misalkan nih 20 berapa hanya, 25 berapa hanya, 30 berapa hanya. Kemudian Anda plot. Jadilah garis lengkung ini. Oke, itu baru pertama. Jadi yang sumbu bawahnya dianggap sebagai suhunya udara ya. Pada 20 derajat Celcius, kalau 100% berapa hanya. Langsung aja gitu. Nah, yang kedua, Anda menjawab tantangan ya, menjawab kebutuhan sebetulnya. Kebutuhannya apa sih? Oh, kebutuhannya adalah Anda tuh punya air, suhunya berapa? Oke,
terus kemudian harus didinginkan sampai berapa. Ya, makanya kemarin kan sempat saya bilang ya, kurva keseimbangan itu disebut dengan sunatullah ya, yaitu nempel itu di apa udara dengan RH 100%. Ya, sunatullahnya itu Tuhannya gitu, jangan bisa kata kita apa-apain. Nah, di sini adalah kita maunya gimana ya. Oke, kita plot gampang saja. Gini. Kalau saya punya cooling tower, garis keseimbangan tuh sebetulnya menunjukkan apa sih di cooling tower? Cepet. Nih, cooling tower kayak gini nih. Garis keseimbangan itu cuma 2 titik ya, yang itu dihubungkan. Udah, garisnya lurus saja. Kalau titik di dalam alat itu ada 3, kayak distilasi kan ada satu tambahan lagi kan, yaitu feed. Ya, nanti garisnya akan membentuk patahan. Ada 3 ruas, ada 3 titik yang digambar. Nah, kalau cooling tower, garis operasi itu sebetulnya menunjukkan apa? Jadi semua alat juga gini mestinya. Cepat. Awas kalau nggak bisa jawab, salah kamu sendiri nanti kalau nahan ngantuk. Loh, macet. Oke, coba ya, kita tunjukin ya, garis operasi. Ini kalau gini di layar kelihatan ya, ini saya, yang sisi kirinya, clipboardnya kelihatan. Di layar kanan, kelihatan nggak? Halo? Ada Pak, itu yang Bapak lagi nge-scroll. Oh, kalau gitu kegedean aja ya. Oh. Nah kan, saya nge-scroll kan. Ya, oke. Nih operating line, garis timbangan. Lihat ya. Ini yang titik ini, kan titik koordinat itu terdiri dari 2 informasi ya, 2 input yaitu X dan Y. Oke ya. Di sini berarti TL1, HY1. Anda bisa lihat di alat ini kayak gimana. Yang ini TL2 dan HY2. Jadi sebenarnya garis operasi itu menghubungkan apa di sini? Kalau di alat, cepat. Ayo mikir. Ini nggak usah mikir, kayak gini mesti pengertiannya udah dari dulu pada saat Anda merancang alat ini. Oh, TK3, udah ya. Menghubungkan apa? Semua. Adalah ngantuk. Menghubungkan kondisi masukan dan keluaran. Kondisinya apa? Nah, dimasukkan kan ada air, ada udara. Nah, kondisinya kayak gimana? Ya kan? Sebetulnya dua-duanya itu kondisi entalpinya. Gitu. Tapi karena air itu dianggap CP-nya itu tetap, maka cukup dengan menginformasikan suhunya, kita sudah bisa ngebayangin entalpinya. Ya, kayak gitu. Oke, ya, jadi garis operasi itu menghubungkan kondisi ujung alat dengan ujung satunya lagi. Kan ada 2 ujung. Ya. Distilasi dianggap ada 3 ujung karena ada feed. Oke. Terus habis itu ya sudah, selanjutnya dihubungkan dengan suatu garis yang disebut dengan KGA dan KGA lain, ya kan, kayak gini. Udah, terus kemudian diduplikasi. Kalau sudah, yang terakhir adalah kita ingin mengintegrasi. Integralnya itu sulit banget, ya. Padahal saya pengen itu nanti Prabowo ya. Ya, dengan siapa ini? Ya, benar yang di Gresik. Iya. Nggak mau tahu. Iya, kan? betul, Pak. Ya, ada nanti integralnya nggak boleh pakai
perhitungan empirik ya, kayak gini, bukan empirik, apa, numerik, namanya numerik, didekati dengan aturan trapesium nanti kayak gini. Nggak boleh. Harus integral beneran, matematik. Nah, kalau ini kan ujian gitu kan, Anda waktunya singkat ya, paling hanya berapa, 50 menit lah untuk kayak gini ya, boleh trapesium lah. Tapi kan namanya tugas akhir waktunya kan panjang, berbulan-bulan ya, harus bisa mengintegral. Jadi sebetulnya nih ya, kita tuh mau mengintegral. Integralnya integral apa? Anda bisa lihat. Oh, ini. Integral DHY per HYI minus HY. Itu sama aja dengan didekati dengan delta HY kali per HYI minus HY. Ya. Jadi kita punya grafik ini, lihat. Seper HYI minus HY PS HY. Nah, nanti berapa integralnya itu didekati dengan delta ya. Ya, D-nya didekati dengan delta, integralnya didekati dengan luas di bawah kurva, ya kan? Ini kurvanya kayak gini, kurva HY, seper HYI minus HY terhadap HY itu kayak gini. Tuh, bikin tabel dulu ya. Nomor 1 HY-nya berapa? Jadi misalkan di sini. Nah, nomor 1. Nih nomor 1 di garis yang hijau yang pertama. HY-nya berapa? Lihat di sini. HY-nya berapa? Seret ke kurva keseimbangan, ketemu, ya kan? Saya ingatkan aja di situ. Di sini. Bikin tabel, kemudian gampang udah cari luasnya. Maka kita tahu bahwa integral itu sama dengan luas di bawah kurva, dan tinggal menjumlah luasnya trapesium ini. Selesai. Anda masukkan ke persamaan. Tadinya persamaannya kayak gini, menjadi ini suatu konstanta kali luas trapesium. Ya. G itu merupakan sesuatu yang harus diketahui. Ya. Kalau nggak tahu gimana? Ada caranya. Yaitu pakai laju udara minimum. Ya. Nih, laju udara minimum. Jadi yang hijau nih ya. Caranya gimana? Dari titik awal disentuhkan ke kurva keseimbangan. Nah, kemudian ketahuan gradiennya. Gitu kan? Boleh dikasih gradien juga boleh. Kalau saya sih nggak paten. Udah aja kayak gini, kemudian dibikin garis merah. Garis merah itu gradiennya merupakan 2/3. Ini rule of thumb ya. Angka 2/3 itu merupakan angka yang jatuh dari langit. Kok bisa? Ya, itu apa ya, diperoleh dari laboratorium, dari banyak banget ratusan percobaan. Kemudian setelah diolah secara statistik ternyata keluar angka 2/3 itu. Ya. Jadi kalau kita punya minimum di hijau, maka yang nyata Anda lakukan di cooling tower adalah yang merah. Gimana caranya bikin 2/3? Gampang. Nih, tarik garis kuning. Mohon maaf, kuningnya samar banget ya. Atau kita ubah aja ya, yang garis kuning ini. Kita ubah ya. Format tip. Misalkan jadi apa? Nih. Terus susah nah, balik lagi. Ini terus kemudian tapi dulu kok nggak mau. Ini aja deh. Kelihatan nggak? Tuh masih nggak kelihatan ya. Oke. Ini jangan ini ya. Misalkan saja ini dulu. Oh, kelihatan kan jadinya. Ya. Tuh. Tarik garis melalui garisnya datar banget, melalui titik awal. Ini ya. Titik awal masukkan cooling tower, berarti titik 1 ya. Nih, kayak gini. Terus kemudian ukur di sini. Kan ada, Anda bisa lihat panjangnya kan? Bikin 2/3 panjang. Ya, tadi kan aja panjangnya berapa kali 2/3, bikin titik ini, hubungkan dengan titik awal. Selesai. Anda sudah langsung punya garis operasi yang nyatanya. Nah, kalau di lapangan,
Ini katanya di Ginkopis kayak gini nih. LCL per G minimum itu antara 1,3 sampai 1,5. 1,5 itu 3/2 tadi. Kalau untuk membuat garis 3/2 itu panjang garis vertikalnya diukur 2/3 ya. Saya nerangin cepet aja kenapa gitu, kalau Anda bingung cari sendiri, itu soalnya ilmu SMA. Masa dosen sih selalu nerangin ya, ilmu SMA sama SMP nggak usah ya. Seperti itu. Ini Ginkopis. Nah, kalau di Indonesia susah. Karena apa? Udara Indonesia itu lembab. Kenapa lembab? Pulaunya kecil-kecil. Ginkopis kan dari Amerika sana. Amerika itu kalau di wilayah industrinya sekitar Detroit ya, misalkan kayak gitu, kan di tengah-tengah benua tuh, kering. Ya. Oke, bisa gini ya. Nah, kalau di Indonesia berapa? Itu antara 1,5 sampai 2,0. Ya. Di garis ininya. Garis operasi nyatanya itu. Nah, seperti itu ya, kalau nggak punya garis operasi, seperti itu cara nyarinya. Nih. Nah, satu lagi ya. Nah, ini satu lagi. Kalau Anda kesulitan dengan KYA per HLA line, yang ini ya, atau KYA itu sama dengan KGNTT ini, Anda bisa pakai yang disebut dengan overall transfer. Nah, kalau overall transfer, garisnya dilurusin aja ke atas. Ya, tapi harga K-nya tadinya K kecil menjadi K besar. Harganya beda ya dengan K kecil. Terus hanya tadinya ini HYI menjadi H bintang. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya bisa ingat semuanya ini. Ya udah ya. Ini review saya sudah mentok di sini, sudah habis PPT-nya. Anda bisa lihat, habis itu langsung download contoh bentuk yang tadi itu. Ini terakhir di sini. Ya, besok malam kita ketemu langsung belajar tentang kasus. Nih, ya, sekaligus dengan pemecahannya. Oke, sudah 11:30. Nggak usah Bapak Ibu. Saya akhiri cukup sekian ya. Ya. Nah, saya berharap besok bisa lebih panjang lagi kuliahnya. Biar nggak bosan, cobalah sekali-sekali Anda on cam ya. Terutama kalau kita sedang berdialog, kan kalau namanya orang berdialog lebih beretika gitu kan, kalau langsung berhadapan ya. Oke, ini kalau cewek siap-siap dong pakai jilbab gitu rapi. Oke, dengan demikian kuliah saya akhiri. Kalau ada pertanyaan di sini besok ya. Saya check out dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Coba. Ini Sapir ya, teman-teman udah pada tidur kali. Coba kamu aja. Kamu di kamar ini.